7 jurus beda hebat. Saya melaksanakan BIMTEK di tanggal 16 sampai 19 September 2025 itu di BPTK Provinsi Jawa Tengah, kebetulan berada di Kabupaten Karanganyar, dan saya diberikan tugas untuk menyampaikan ke siswa dan juga Bapak Ibu guru wali terkait dengan materi sehubungan dengan bimbingan dan counseling. Sebelum saya memaparkan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, ya ada sambutan dari Bapak Humas, Bapak Bambang Rianto. Waktu saya diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi yang saya hormati selaku pembicara maka diseminasi 7 jurus BK. Bapak guru semua yang menghormati dan mewakili sekolah, yang pertama mengucapkan terima kasih atas Pak Yudi yang telah melaksanakan pelatihan di Solo dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran dan kemajuan prestasi peserta didik dan juga Bapak Ibu guru yang menghormati satu dan tolong. Yang kedua, semoga apa yang diberikan Pak Yudi nanti membawa kemajuan untuk pendidikan khususnya di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 yang Solo. Dan kepada Bapak Ibu guru, silakan untuk mengikuti dengan khidmat dan kalau ada sesuatu yang ditanyakan, silakan ditanyakan Bapak Yudi. Begitu, Bapak Ibu guru, semua sekolah, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekali lagi saya berterima kasih atas kehadirannya, walaupun masih ada 1 atau 2 Bapak Ibu guru yang belum merawat, mungkin masih ada kegiatan kabinet atau yang lainnya. Saya akan mengatakan terkait dengan diseminasi 7 jurus BK hebat dari BPTK Provinsi Jawa Tengah kemarin di Karanganyar, dan banyak sekali manfaat ataupun hal-hal baru yang saya dapatkan, baik itu dari Bapak Ibu guru BK dari sekolah lain dari 3 kabupaten, kemarin dari guru BK, Bapak Ibu guru BK SMA SMK dari 3 kabupaten, dari Kabupaten Wonogiri, Sragen, dan juga Karanganyar. Dan manfaat ini banyak sekali Bapak Ibu yang saya dapatkan. Setelah itu juga kita bertukar pikiran terkait dengan materi-materi ini yang kita dapatkan sebagai penunjang Bapak Ibu guru BK dalam mendampingi anak-anak ataupun menyampaikan materi terkait dengan kebudayaan ke anak-anak. Ya. Terkait dengan materi ini ada 7 jurus BK atau materi yang akan kita sampaikan. Karena materi ini harus tersampaikan ke anak-anak dan juga Bapak Ibu guru, baik itu Bapak Ibu guru kapal, Bapak Ibu guru BK maupun guru wali. Ini ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama itu ada kenali potensi, kemudian kedua kelola emosi, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, kemudian ada jaga konsistensi, kelima ada jalin koneksi, bangun relasi, dan yang terakhir menata situasi. Nah, tanggung jawab saya itu ada dua materi yang harus disampaikan.
Kemarin saya sudah menyampaikan praktik baik 1 dan juga praktik baik 2 di minggu pertama dan minggu kedua. Dan yang saya pilih, yang saya sampaikan ke anak-anak dan juga Bapak Ibu guru, saya memilih kenali potensi dan kelola emosi. Kemarin saya berkomunikasi dengan Bu Kalista di Bu Kalista. Bu, ini enaknya saya sampaikan kelas berapa ya terkait dengan kenali potensi dan kelola emosi. Dari hasil komunikasi atau koordinasi saya dengan Bu Kalista, Pak lebih baiknya itu disampaikan ke anak-anak kelas 10, terutama yang materi kenali potensi. Kenapa? Kita ngalami sendiri, Bapak Ibu guru BK, Bu Lili, guru BK kelas 12 dan semua Bapak Ibu guru BK. Kita sering sekali anak-anak itu di kelas 12 seperti ini. Datang ke BK, Pak, saya masih bingung jurusan. Nah, itu kan anak berarti kan belum memahami dirinya di kelas 10. Dan itu kita harus mendampingi anak agar kalau semuanya nanti harus memahami dirinya kan tidak mungkin. Tidak nanti untuk meminimalisir anak-anak agar tidak ke BK di kelas 12 sudah waktunya untuk merencanakan masa depannya, tapi dia masih bingung. Saya kemana? Saya harus kemana? Saya harus mengambil jurusannya apa? Saya harus ke PTN mana? Nah, dengan materi ini kenali potensi, kita harapkan Bapak Ibu guru BK, terutama dan itu nanti juga Bapak Ibu guru mapel, agar anak-anak nanti di kelas 12 itu tidak bingung. Jadi dengan kurikulum merdeka itu, anak-anak di kelas 10 itu juga diajak, bukan dipaksa, tetapi diajak untuk apa? Anak-anak itu diajak untuk berpikir bahwa sudah mulai merencanakan karirnya, sudah mulai merencanakan program studi apa yang mau diambil, PTN mana yang mau dipilih. Nah, dengan potensi kenali potensi ini mungkin akan menjadi apa ya, harapan Bapak Ibu guru BK terutama untuk mengarahkan anak-anak di kelas 10 agar nanti di kelas 12 itu anak-anak tidak ada kebingungan di kelas 12. Nah, ini tujuannya itu untuk mengidentifikasi Bapak Ibu, untuk mengidentifikasi bakat dan minat siswa. Karena apa? Terkadang anak itu ketika memiliki minat tetapi tidak dibarengi dengan yang namanya bakat atau kemampuan. Anak misalkan, Pak, saya ingin mengambil seni musik misalkan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan di bidang itu, hanya keinginannya saja. Tetapi ada anak yang memiliki kemampuan tetapi tidak minat di bidang itu. Nah, itu terjadi sinkron antara bakat dan minat. Nah, ini pentingnya nanti Bapak Ibu guru juga dan bantuan dari Bapak Ibu guru mapel, karena kan alhamdulillahnya di kelas 10 ini Bapak Ibu guru BK itu dikasih jam untuk mengajar. Itu saya terima kasih sekali kepada guru juga karena dikasih jam di kelas 10. Paling tidak kita juga bisa menyampaikan materi ini nanti di kelas 10. Nah, nanti kita akan bisa mengidentifikasi terkait dengan bakat dan minat anak-anak di kelas 10. Nanti bakatnya apa sih? Terus kemudian minatnya itu di mana? Nah, ini nanti ada. Jadi kemarin pelaksanaannya, praktik baiknya dibantu sama Pak Arif dalam video ini. Terus kemudian kemarin kegiatannya itu saya upload di YouTube. Ini foto-foto kegiatannya kemarin dan alhamdulillahnya di kelas 10 S1 ini yang memilihkan bukan Ustaz, anak-anaknya itu aktif. Udah kelas 10 S1 ini nanti juga saya dan Bu Banda dan juga Bu Kalista karena guru BK kelas 10 sih. Pak, nanti kita materinya karena semua kelas nanti juga akan disampaikan terkait dengan materi ini. Nah, sebelum nanti kita mengidentifikasi lebih jauhnya lagi, perlu Bapak Ibu guru ketahui terkait dengan gaya belajar anak. Nah, ini ada tes, mungkin Bapak Ibu guru bisa meng-add link ini untuk mengetahui gaya belajar anak di kelas tersebut. Apakah nanti gaya belajarnya itu auditory, visual, kinesthetik. Nah,
angkat ini bisa melihat di kelas ini yang dominan itu apa? Gaya belajarnya. Apakah di kelas itu auditori, visual, ataupun kinestetik? Nah, kemarin di kelas 10E1 ini dominan di auditori. Di kelas 10E1 ini lebih anak-anaknya itu lebih bisa menerima materi itu dengan metode ceramah atau Bapak Ibu guru menerangkan langsung. Nah, jadi ada 20 siswa ada 20 siswa auditori, kemudian 8 siswa visual dan juga kinestetik. Jumlahnya 36 ya, dari saya. Ya, 36 siswa. Jadi kelas 10E1. Tapi kita tidak bisa belum melihat ya di kelas yang lain. Ini kan baru observasinya baru kelas 10E1 yang lebih cenderung ke gaya belajarnya itu auditori. Jadi nanti Bapak Ibu guru mungkin yang mau yang mengajar di kelas 10E1 mungkin metode belajarnya anak 10E1 itu auditori. Jadi dijelaskan secara langsung. Nah, ini juga ada tes. Ini untuk memilih jurusan kuliah. Tadi saya sampaikan, nanti nggak apa-apa kelas 10 diajar untuk berpikir ke arah situ, karena kurikulumnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini juga ada link, tapi nggak terlalu besar. Ini linknya. Ini untuk mengenal profesi. Nah, ini menurut John F. Holland ya, seorang pakar psikologi juga. Ini mengklasifikasikan terkait dengan profesi itu ada 6 ciri riasek ya. R-nya itu realistik, R-nya terus kemudian investigasi, A-nya artistik, S-nya itu sosial, E interpretation, terus kemudian C-nya konvensional. Nah, untuk yang realistik itu anak-anak biasanya lebih suka pekerjaan yang membutuhkan hal secara fisik. Ini ada contohnya insinyur, petani, mekanik, polisi, ahli IT, dan anak-anak yang nanti tesnya di tes rias ini mendapatkan hasilnya itu rias yang realistik, maka nanti anak-anak ini cenderung untuk memilih kelompok kelompoknya itu yang ada fisikanya. Terus kemudian kalau investigatif, ini biasanya anak-anak yang suka kepo, sukanya itu penuh dengan penelitian, meneliti, dan nanti profesinya itu lebih ke ilmuwan, dokter, analisis data atau psikolog. Jadi nanti kelompok makro ini bisa memilih dari kelompok yang ada makronya biologi ataupun kalau psikolog itu sosiologi. Terus kemudian hanya itu artistik. Nah, artistik ini lebih ke seni, Bapak Ibu. Jadi mata penghulunya kalau di sini itu kan seni budaya. Dan ada beberapa anak kemarin. Nanti kemarin saya sudah lihat. Tapi tadi ya ini yang nanti saya lampirkan nanti hanya beberapa anak, kedua anak. Tapi ada beberapa anak di kelas 10E1 itu yang artistik ya, jadi seni yang benar-benar dia pintar menari gitu. Kelas 10S1 ada yang pintar cewek. Jadi nanti kita bisa mendampingi, Bapak Ibu guru BK bisa mendampingi anak tersebut untuk bisa melanjutkan kuliah di bidang seni tari. Karena kemarin juga setiap tahun ada yang diterima di SNBP di ISI Surakarta itu jurusannya seni tari. Karena ternyata anak SMA Negeri 1 Oriental itu banyak sekali yang punya jiwa seni, entah itu menggambar, terus kemudian seni rupa, kemudian juga tari. Mbak Alia ini dari yang kemarin saya juga sempat ngobrol sama Mbak Alia. Nah, Mbak Alia ini walaupun kuliah sudah bisa menghasilkan Bapak Ibu. Jadi dia seringkali diundang di acara-acara pernikahan, kemudian di acara kampus pertunjukan seni tari. Tapi saya juga nggak tanya bayarannya berapa, karena saya nggak enak. Tapi yang jelas cukup untuk bisa menghidupi selama dia kuliah di Solo.
Setelah itu dia juga bergabung ikut dengan MOA atau make up artis ya dari manten. Dan itu saya gini, kemarin kan mau bersama Mbak Alia, nanti jangan-jangan kamu lebih fokus cari uang daripada kuliah, saya gitu. Tapi enggak Pak, saya bisa mengatur waktu kok antara saya itu cari tambahan agar saya nggak begitu membebankan orang tua. Dan kapan-kapan itu saya mau menjadikan Mbak Alia itu apa ya, mentoring atau motivator untuk anak-anak kelas 12. Iya, biar nanti adik-adik kelas 12 itu termotivasi untuk itu. Pak Tidak juga termotivasi untuk kuliah, terus kemudian bagaimana caranya untuk Mbak Alia itu kebetulan juga KIPK-nya itu juga lolos. Jadi dia itu benar-benar bisa cari uang sendiri, terus kemudian KIPK-nya juga lolos. Jadi benar-benar orang tua itu enggak apa ya namanya itu, enggak terlalu terbebani untuk kuliahnya Mbak Alia. Jadi kuliahnya gratis, biaya hidupnya juga dia bisa. Yang dulu saya kan gitu. Saya masih ingat ketika Pak Rama itu berpisah ya dari Semantik Satunya Loro, Pak Waktu Pasara itu kan kemarin bilang gini, anak-anak kita itu tidak ada yang bodoh, hanya saja anak-anak kita itu belum mampu untuk mengenali potensinya. Nah, dan itu memang juga apa yang dikatakan oleh Pak Rama itu benar adanya. Jadi anak-anak kita itu tidak ada yang bodoh. Kecerdasan anak-anak itu walaupun dia itu mungkin akademiknya itu tidak terlalu baik, pasti dia itu cerdas di kecerdasan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa mengarang anak itu bodoh. Kalau zaman saya dulu contoh dia ini Pak Bro. Zaman saya dulu saya itu nggak bisa matematika Pak Bro. Jadi kalau dia nggak bisa matematika itu pasti dibilang bodoh Pak. Tetapi kalau dia pintar matematika pasti dia dari pintar. Nah sekarang enggak Pak. Jadi anak-anak itu memiliki kecerdasan atau memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Dan contohnya tadi dia pintar seni, tetapi di akademiknya dia tidak begitu bagus. Ada yang kayak dulu alumni namanya Mas Wijang, itu mampu dan lainnya cuma standar itu. Tapi kalau matematika dia nilainya bagus. Jadi dia benar-benar pintar matematika, tetapi di mampu yang lainnya itu memang rendah. Jadi ketika Bu Eni itu memberikan nilai, karena ini kan juga untuk SNBP gitu, Bapak Ibu. Pasti saya ingin anak-anak itu, beberapa anak itu nilainya itu bagaimana? Karena memang yang nama nilai. Kemarin ini juga sharing sedikit ya Bapak Ibu. Saya komunikasi dengan Pak Sarif itu guru BK Batu. Dia itu terus-terusan gimana sih rahasianya kok SNBP itu sampai 80 lebih, terus kemudian bisa melampaui SMA Negeri 1 Wonogiri, di mana SMA Negeri 1 Wonogiri kan kota, dan Mbak itu setiap tahunnya pasti nggak paling banyak, bahkan itu sangat dengar sama fasilitator nasional namanya Bu Hani itu sampai belajar sampai ke SMA Negeri 1 Batu Renang agar anak-anaknya di Brebes sana itu bisa kayak SMA Negeri 1 Batu Renang. Jadi kan Pak Sari itu kan itu rahasia Pak, itu rahasia sekolah. Gue sedikit saja Pak, biar anak-anak saya nanti juga tambah apa, kan saya gitu. Nah kemarin berapa? 9 juta alhamdulillah kan saya gitu. Terus ya intinya anak-anak itu ya sebetulnya kita sudah melakukan ya Pak, mengawal nilai itu ya Pak ya. Nilai anak tapi Pak, beberapa kemarin waktu saya lihat nilai anak-anak kelas 12. Kalau sekarang kan gini Pak, kalau yang dulu kemarin kan nilainya itu kan beratnya harus naik, tetapi itu ternyata sudah usah Pak, sudah nggak kepakai karena adanya TKA juga Pak untuk validasinya. Yang jelas Pak SMA Batu Renang itu benar-benar Bapak Ibu gurunya semuanya itu sudah terdoktrin dalam arti nilai tidak ada guru yang memiliki idealisme yang tinggi. Katanya hal-hal yang seperti itu dibuang bukan gurunya yang dibuang tapi idealismenya. Jadi Bapak Ibu guru itu benar-benar dari peringkat kelas 10 semester 1 itu sampai peringkat 1 sampai 10 itu sudah dikawal terus, nilainya nggak boleh di bawah 80, karena kalau di bawah 80 universitas sudah nggak mau tahu gitu aja, karena mereka juga nggak mau mumpet-mumpet gitu kan. Apalagi yang diseleksi itu kan
ribuan bahkan ratusan ribu ya. Kan itu kan seleksi bersama. Jadi mereka nggak mau tahu. Jadi nanti ya kita koordinasi juga terkait dengan mendampingi anak-anak kelas 12. Nah ini kan kecerdasan tersebut itu ada beberapa dan kita nggak bisa ketika anak itu nggak bisa matematika atau bahasa Inggrisnya jelek, nggak boleh dikatakan anak itu berdominan dia memiliki kecerdasan yang lainnya. Apalagi saya dengar katanya mau nambah kerja ya Bapak Ibu. Katanya mau nambah kerja. Kira-kira Bapak Ibu ini lebih setuju 5 hari kerja atau nambah kerja? 5 ya, karena dia bisa, apalagi ibu-ibu, karena apa? Ada waktu 2 hari bersama anak-anaknya. Bapak juga ya. Tapi gini Pak, kalau misalkan nambah kerja itu kita bisa memaksimalkan ekstrakurikuler ya Pak. Nah, tapi ini nurutin kemauan demi anak-anak atau memang kemauan Bapak Ibu dulu? Kalau saya 5 hari kerja juga sih Pak. Ini benar. Oh iya, terima kasih. Nah ini ada beberapa kecerdasan. Ada cerdas visual spasial, cerdas linguistik, cerdas interpersonal, terus kemudian ada cerdas estetik, kemudian ada cerdas naturalis. Ini kan yang cerdas akademik ya. Biasanya yang berkaitan disebut tingkat 1, 2. Kemarin sudah saya lihat siapa sih sebenarnya yang disebut 1, 2 itu sudah ketemu anaknya caca. Dan gimana nih Pak? Setelah kita itu kalau SMBP kok cara-cara semua ya. Kan kalau katanya Pak Dwi yang cowok-cowok itu jadi pengusaha ya seperti itu. Terus kemudian ada cerdas musikal, cerdas logis matematik. Nah ini mungkin Pak Bunton ya Pak. Ini juga ada tes kemampuan kecerdasan tersebut Bapak Ibu. Nanti ini bisa di kalau pengen putra-putranya atau jadi guru wali atau berguru apa ingin mengetahui anak itu terdaftar di mana, itu mungkin ini bisa di-scan Bapak Ibu. Atau dia cerdasnya di matematika. Jadi nanti dengan hasil ini Bapak Ibu, nanti buku Karisma juga menambah penguatan gitu kan. Biasanya kan kemarin ada rapor. Kalau misalnya kemarin ada satu anak gitu kan. Jadi gini permasalahannya itu anak masuk di kelas itu bukan kemauannya, tetapi kemauan ibunya. Jadi anak itu sebenarnya nggak mau di kelas itu dan akhirnya ke BK menemui Bu Kalista, tetapi juga diberikan pendampingan sama Bu Kalista. Intinya sebenarnya anak tersebut juga mampu di mapel fisika, sebenarnya juga mampu, cuma anaknya itu mungkin ya kurang nyaman, tapi akhirnya dengan pendampingan Bu Kalista, anak tersebut juga alhamdulillahnya menerima dan sekarang semangat juga ya setelahnya ya. Jangan sampai nanti terjadi stres akademik karena salah dalam memilih kelompok mapel. Dan juga untuk menekan di kelas 10, jangan sampai nanti di kelas 10 itu memilih kelompok mapel itu bukan karena kemampuannya atau minatnya, tetapi karena pengen melu kancane, kancane cerdas nanti di kelas 10 F5 dia lebih utama. Tetapi ternyata malah terbebani karena ada fisika dan kita seperti itu kan juga ada gitu ya. Nah kemudian setelah itu, nah ini ada di praktik baik 1. Setelah saya sampaikan ke anak-anak, kemudian saya kasih tugas terkait dengan angket yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Kemudian ada rencana karir masa depan. Nah ini untuk mengidentifikasi Bapak Ibu guru. Nah itu untuk mengidentifikasi anak ini arahnya kemana. Terus apa yang sudah disampaikan Bapak yang sudah saya sampaikan, anak tersebut itu sampai sejauh mana? Seperti contohnya itu kayak refleksi seperti itu. Nah, dan ini contoh dari tugas yang sudah saya berikan. Ini ada namanya Mbak Fitri ya.
Pinter itu kan gaya belajarnya visual. Terus kemudian hasilnya itu artistik konvensional, jadi lebih seni dan juga ke matematika ya, konvensional, data, lebih ke angka. Nah, di sini rencana karirnya itu dia itu menjadi seorang pengusaha. Harusnya tadi kan entrepreneurship ya. Nah, ini nanti perlu didampingi juga dari Indonesia agar nanti di kelas 12 itu bisa memantapkan. Di kelas 11 itu sebenarnya mau naik ke kelas 12 sudah dimantapkan dia mau kemana. Nah, terus kemudian kalau ini ada batisna ini gaya belajarnya auditori, kemudian artistik dan sosial. Sosial itu tentunya tadi dulu sudah saya sampaikan. Nah, ini juga dia ini menjadi guru fisika, berarti dia sudah mulai mengenali dirinya. Dengan praktik baik di hari pertama dia langsung bisa mengenali dirinya. Oh, ternyata saya aktif dan sosial, dan dia lebih ke sosial. Dia memiliki minat untuk menjadi seorang guru fisika. Nah, mungkin apa yang sudah saya sampaikan di materi kenali potensi. Terus kemudian nanti saya juga lanjut ke materi kedua, yaitu kelola emosi. Karena banyak sekali siswa kita itu yang stres akademik gitu ya. Ketika dia ada beberapa anak, banyak, tetapi ada beberapa anak yang mereka itu mengalami stres akademik. Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi ini. Izin Bu Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yudi terkait tadi kenali potensi identifikasi bakat minat. Seperti yang sudah dengan sampaikan tadi kan di kelas 10 kami memang sudah mulai memberikan materi terkait kenali potensi, mengenali bakat minat dengan tujuan nanti kedepannya saat pemilihan jurusan mapel peminatan siswa itu sudah tidak bingung dengan minatnya dengan bakatnya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ada beberapa siswa terutama yang di kelas 12 mungkin Pak Yu juga sering menemui siswa itu sebenarnya sudah tahu minatnya apa. Ini kaitannya dengan pemilihan jurusan program studi saat kuliah. Siswa itu sudah tahu sebenarnya minatnya di mana, mau mengambil jurusan apa, dan juga sudah mantap di situ. Tetapi ternyata terkendala dengan orang tua yang tidak setuju anak tersebut mengambil jurusan sesuai minatnya. Misal siswa itu sebenarnya berminat di bidang medis, keperawatan, kebidanan seperti itu, tapi setelah disampaikan orang tua, setelah konsultasi dengan orang tua, ternyata orang tua siswa itu mengarahkan ke bidang yang lain. Kalau kemarin saya sempat menemui anak itu mau jadi perawat, tapi diarahkan untuk menjadi guru karena background orang tuanya guru, seperti itulah. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita sebagai seorang guru BK menyikapi jika nanti ke depannya ada permasalahan seperti itu lagi. Terima kasih. Matur suwun Bu Kalista, pertanyaannya ini langsung saya jawab dulu ya. Soalnya nanti kalau saya lupa ada pertanyaan lagi. Ini terkait dengan memang setiap tahun kita mengalami hal seperti itu ya Bu ya. Dan itu setiap tahun juga menjadi PR buat Bapak Ibu guru BK terkait dengan siswa yang kontradiksi dengan orang tuanya. Nah, kemarin juga ada anak tersebut itu ingin mengambil perawatan karena
benar nilai biologinya itu bagus, tetapi ibunya itu tidak begitu mendukung. Dia lebih suka anak tersebut itu mengambil pendidikan atau guru, karena ibunya kalau nggak salah itu juga guru. Nah, kemarin saya panggil dan juga intinya kita berikan pendampingan terlebih dahulu ya Bu, seperti yang kita lakukan setiap tahun yang masih ada seperti itu, bahkan ada yang nangis sampai bisikan sama Bu ya, karena kontradiksi dengan orang tua. Yang pertama-tama itu kita memang pendampingan dulu kepada anak, anaknya. Kita berikan bimbingan bahwa orang tua itu tidak ada yang menjerumuskan anaknya, seperti itu. Semuanya itu ingin anaknya itu, orang tua itu ingin anaknya itu yang terbaik. Seperti Pak Ayu pun dulu juga nggak mau jadi guru. Dulu Pak, ngapunten ya Pak Bandi dulu itu saya pernah apa ya ibaratnya itu Pak, kan dulu saya alumni sini ya sama di satu yang Pak Bandi itu kan pada waktu saya kesempatan, saya pernah sepatu saya itu disita, jadi saya juga disuruh pakai sepatu yang kanan, jadi yang kiri itu disita karena memakai sepatu warna putih. Nah saat itu kan saya nggak mau jadi guru, tetapi sebetulnya itu kan bagus karena itu kan mendidik. Nah yang namanya anak-anak kan belum memikirkan ke arah situ kan, cuma sampai nanti dulu, intinya seperti itu. Nah kita menekankan kepada anak terlebih dahulu agar anak itu nggak terlalu stres, karena kalau anak itu stres nanti akan berakibat dengan ketika dia kuliah dia merasa bahwa salah jurusan. Nah kita berikan penguatan bahwa harus ada komunikasi antara siswa dengan orang tua. Kalau tidak kita nanti juga mewakili orang tua, tapi kita mendukung orang tua, karena itu tadi orang tua itu tidak ada yang menjerumuskan anaknya. Jadi mohon dipertimbangkan terlebih dahulu anak tersebut untuk mengambil jurusan pendidikan. Nah nanti dibantu orang tuanya agar tidak terjadi kontradiksi untuk menyamakan persepsi antara orang tua dan anak. Nanti dimediasi oleh bapak ibu dulu. Nah kasus yang kemarin memang nggak semuanya itu memang kita bisa mengatasi secara 100% enggak. Tapi setidaknya ketika anak itu mengambil jurusan guru yang tidak sesuai, di awal dia itu nggak nyaman, nanti setelah itu kita membukakan pikiran anak tersebut untuk bisa menerima. Karena apa? Terkadang apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, dan itu yang akan membuat manusia itu menjadi dewasa. Ketika apa yang kita inginkan itu ternyata tidak kita bisa dapatkan, nah itu akan membuat kita itu menjadi semakin dewasa dengan menerima itu. Nah, mungkin jalannya Allah itu memang di situ rezekinya. Seperti saya, ternyata benar ini. Dulu waktu saya kuliah pun juga di semester 3, ketika saya berangkat kuliah itu, wah ini yakin orang tua, ini yakin bapakku duniaku, seperti itu. Tetapi alhamdulillah di semester 5 saya bisa menerima. Nah, itu yang mungkin saya tekankan ke anak untuk berpikir ke arah situ, mengajak anak untuk berpikiran dewasa. Dan anak yang seperti itu sampai di semester 3, alhamdulillah saya menyimpan nomornya dan seringkali saya mengajak komunikasi. Dan saya itu dengan nomor saya itu banyak sekali menyimpan nomornya anak-anak. Itu bukan karena saya suka berani anak-anak ini yang cantik-cantik, enggak. Itu karena saya berani anak sampai anak itu ya mendampingi anak tersebut. Nanti kalau misalkan saya takutnya gini loh, saya juga menjadi bagian dari menjembatani anak kan. Kalau misalnya itu memang pilihan anak sendiri itu, tapi kan yang namanya guru BK kan juga membantu gitu loh menjembatkan. Nah, saya takutnya nanti di semester 3, 4 anak itu nggak bisa menerima, dan akhirnya kok ternyata guru yang pusing kalau Pak Ayu. Nah itu yang saya takutkan. Makanya saya setiap saya minta gimana kuliahnya, paling seperti itu,
agar anak itu juga merasa diperhatikan juga. Iya, ada diperhatikan sama orang tua. Ternyata saya itu didampingi sama bapak ibu guru BK, atau mungkin ada bapak guru atau juga yang apa ya istilahnya ikut merantau anak tersebut, karena itu kan juga alumni kita, alumni SMA Negeri 1 Loreto. Jadi untuk komunikasi intinya kita berikan penguatan ke anak tersebut. Karena dari kasus itu ada yang anak itu akhirnya sesuai dengan minatnya, bukan minatnya orang tuanya akhirnya mengalah. Tetapi kan juga ada yang orang tua kan sudut pandang orang itu kan ya beda-beda, dan kadang ada istilahnya orang itu ada yang angel gitu, idealis gitu. Akhirnya ya ada yang anak itu nurut sampai mungkin nanti lulus tetap nuruti orang tuanya seperti saya ini. Tapi kan memang kalau sudah seperti itu ya bagaimana? Nah, yang jelas penguatan kepada anak itu digunakan agar bisa berpikir lebih dewasa lagi. Memang seperti itu bukan istilah. Sama Bu Dewi kemarin mendampingi anak, ada yang nangis sampai di situ sama Bu Dewi itu. Ya, nanti di Januari ya Bu, kita siap-siap dulu ya. Di Januari Februari itu memang hari apa ya biasanya barunya anak-anak yang kelas 2 itu berbeda istilahnya seperti itu ya. Ya seperti itu bukan istilah mungkin bisa ngerti bukan istilah. Ya kita tetap bersikap lagi gitu. Ya, bismillah. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lainnya. Sekiranya nanti kalau misalkan waktunya tidak karena masih 30 menit Bapak Ibu dari saya dihubungi sama fasilitator nasional. Kalau misalkan waktunya tidak mencukupi, nanti bisa kita komunikasikan di luar BK. Mungkin ada yang bertanya terkait dengan materi. Bapak itu ya, hanya bukan saja. Ini langsung ke materi juga. Ini praktik baru ini saya laksanakan di minggu kedua terkait dengan materi pola emosi. Nah ini juga materi yang saya ambil kemarin juga dengan teman-teman BK komunikasi, kira-kira bagaimana ya Bu yang sesuai dengan apa yang kita alami anak, yang dialami anak ya, agar nanti anak-anak juga merespon materi ini dengan baik, anak-anak juga aktif. Nah itu terkait dengan pola emosi. Nah itu kaitannya dengan substansi akademik. Banyak sekali anak-anak yang datang ke BK, termasuk kemarin Mas Bintang ya namanya, itu kan termasuk substansi akademik karena di pikirannya itu dia salah memilih, bukan salah memilih karena pas ibu ya, karena diarahkan sama ibunya untuk memilih di kelompok apa itu menjadi substansi akademik. Tapi alhamdulillah bisa bersama beberapa kemarin anaknya semangat lagi untuk sekolah. Nah ini tujuannya itu kan guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengelola emosi dan juga stres akademik. Ini akan kita tekankan di materi ini, anak-anak yang mengalami stres akademik. Nah, kemarin saya mengidentifikasi anak terkait dengan jurnal emosi 24 jam. Jadi bagaimana anak itu mengenali emosinya. Saya memilih 3 momen peristiwa anak merespon terkait dengan emosi yang keluar dari anak tersebut di pagi hari, di siang hari atau malam hari. Dan banyak sekali anak-anak sebenarnya juga sudah terkait dengan emosi itu juga memahami lah emosi, harus sedih, marah atau sedih, marah, takut itu kan sudah bisa. Cuma anak-anak itu belum mampu mengelola emosinya. Apa dampaknya setelah saya itu bertindak seperti itu emosi saya? Contohnya kemarin ada anak yang siangnya itu sore hari pulang sekolah itu diganggu sama adiknya sampai membagi HP. Nah, kan anak itu kalau emosi itu kan enggak memikirkan efeknya nanti itu seperti apa. Nah, ini kan contoh anak yang belum bisa mengelola emosinya.
diganggu adiknya, HP-nya dibanting gitu kan. Akhirnya HP-nya rusak. Nah, terus akhirnya apa dampaknya kan? Anak juga harus pasti balik orang tuanya, karena orang tuanya harus menanggung HP-nya. Kan nggak mungkin anak dandaki HP itu kan nggak mungkin, membeli HP kan nggak mungkin. Akhirnya diservis pakai uang orang tua, kan anak nggak mungkin sampai sejauh itu. Nah, di sini anak-anak ini aku sekarang juga dia menjelaskan terkait dengan respon emosinya di hari sebelumnya, di pagi hari ketika senang itu, ketika dia disemangati ibunya. Kemudian di siang hari di sekolah ada kelas dengan temannya marah. Nah, itu kan respon positif dan juga negatif. Jadi anak bisa mengenali respon emosinya. Terus kemudian saya dan juga anak-anak di kelas untuk S1 belajar mengenai konsep pembelajaran SAT atau pembelajaran sosial emosional learning, pembelajaran sosial emosional. Bagaimana anak itu bisa mengelola emosinya. Dan kemarin di praktik baik saya dan juga itu kan belum apa ya, untuk mengidentifikasi anak itu belum selesai. Dan saya berkoordinasi dengan Bukalista untuk menyelesaikan di hari berikutnya itu sama Bukalista. Kita berkoordinasi juga agar nanti anak bisa mengelola emosinya. Nah, ini ada 3 anak untuk bisa mengelola emosinya. Kalau tidak kan tadi ada self awareness, menyadari diri. Menyadari diri di sini kan anak bisa mengenali respon emosinya. Ketika dia sedih, pasti juga menangis. Ketika dia senang, pasti dia juga tertawa. Kemarin saya juga hati-hati dengan emosi yang mendadak. Contohnya ketika dia itu senang, dia terlalu dalam kesenangan, jadi euforia. Kalau euforia, tetapi ketika dia sedih, dia benar-benar sedih banget, seolah dunia ini hancur. Nah, itu kasus itu dialami oleh cewek rata-rata seperti itu. Karena kan memang ya sifat lahiriah ya, itu seperti itu kan. Jadi itu takut saya pernah punya siswi itu juga pernah sedih itu sampai tangannya itu disilat-silat. Jadi kan itu sudah percobaan untuk bunuh diri. Nah, itu yang harus, mungkin kalau tidak ada materi seperti ini dengan tugas-tugas untuk mengenali emosi, Bapak Ibu guru mungkin lebih banyak dia tidak tahu permasalahan anak itu apa, dan itu butuh pendampingan. Nah, dengan adanya materi ini mungkin kita bisa benar-benar memahami karakter anak, permasalahan anak, dan kita bisa mendampingi anak tersebut agar tidak terbebani kegiatan belajar mengajarnya. Terus kemudian itu kan mengelola diri. Nah, anak kita ajar untuk mengelola emosinya, bahwa ketika kita terlalu sedih itu jangan terlalu sedih, karena itu nanti kan juga berdampak negatif. Tapi kalau kita senang, jangan terlalu euforia. Bahkan kalau kita terlalu sedih, itu tadi dunia kita seakan hancur, hidup seakan tidak nanti kan stres. Itu tingkatan yang bawah nanti kan bisa sampai ke tahap selanjutnya, yaitu depresi. Nah, yang depresi inilah yang paling berbahaya di anak-anak kita. Tapi sejauh ini anak cuma mengalami stres gitu ya, stres yang mungkin tingkat tinggi. Tapi bagian lagi kalau depresi ini tingkatnya sampai ke schizophrenia. Biasanya sangat agak susah itu, schizophrenia. Dia tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan yang bukan. Nah, itu lebih bahaya lagi. Dan orientasinya juga pasti bunuh diri. Tapi alhamdulillah anak kita, tapi setidaknya kita membentengi anak-anak kita seperti itu. Terus kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Respon bertanggung jawab. Contohnya yaitu tadi
ketika anak itu emosi terus kemudian membanting HP, itu kan sesuatu yang apa ya, kayak respon emosinya anak yang tidak stabil. Nah, bagaimana anak-anak itu untuk bisa menstabilkan emosi itu agar nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kemudian ada tugas ke anak-anak terkait dengan responnya anak-anak, terkait dengan emosinya anak-anak. Dan ini saya dan beberapa kita identifikasi terkait dengan emosi ini agar kita tahu juga 10S1 itu bagaimana sih anak-anak kita terkait dengan emosinya, terkait dengan respon emosinya. Karena kita tidak mau anak-anak di 10S1 nanti memiliki masalah dan tidak mampu merespon emosinya. Ini ada dua anak ya. Ini semua yang saya tampilkan itu, mohon maaf, hanya dua anak. Tapi yang jelas, alhamdulillah anak-anak 30. Kemarin Pak kasih tugas seperti ini kan, Pak butuh waktu 1 minggu, ya udah 1 minggu nanti yang kita dikumpulkan. Alhamdulillah anak-anak juga tanggung jawab Bapak Ibu. Anak-anak juga mengumpulkan di hari Jumat itu, mengumpulkan di hari Jumat di BK. Sakitnya saya itu juga 36 anak, cuma ada yang kertasnya ini yang saya berikan itu hilang. Jadi pakai kertas ini supaya itu nggak apa-apa. Paling tidak anak itu memiliki tanggung jawab seperti itu. Terus kemudian kita merancang kelas bernuansa SAR. Jadi anak konsep terkait dengan emosinya, cuaca emosi. Jadi ketika kita marah, itu cuacanya apa? Bel. Kemudian ketika kita sedih, menangis, itu cuacanya hujan. Ini kan belajar gamifikasi. Nah, biar anak-anak itu cepat menerima materi yang saya sampaikan. Seperti itu. Dan ini ada bagus Bapak Ibu, bukan karena tetapi siapa tahu nanti Bapak Ibu ada undangan juga dari BPGTK terkait dengan makhluk yang lain. Kemungkinan nanti bukan tidak hanya BK, karena kalau bahasa Inggris itu sudah beberapa tahun yang lalu saya ditanya sama Bu Lesti, Pak itu apa dari BPGTK buku berarti penyamping bisa seperti itu. Nah, tidak perlu kemungkinan nanti di bidang makhluk yang lain. Tapi asik itu karena metode itu dengan gamifikasi, jadi menyenangkan sekali belajarnya. Nah, ini kemarin kegiatannya di BPGTK sama dengan teman-teman yang tadinya kenal, saya jadi kenal. Tapi yang di sini tuh kalau gimana pasti saya dibecoki, Pak itu ikuti doa mesti boleh kenalan enggak Bu? Karena di sini ini semuanya sudah menikah semua Bu. Enggak Bu. Iya Bu. Bukan Bu. Buat Bu. Ya ini kegiatannya komunikasi. Jadi belajar dengan permainan game seperti itu. Nah di sini ini yang paling pojok ini kalau saya micro teaching. Terus yang ini yang di bawah ini saya tidak ada Bu, karena saya sudah catat terus lapar. Jadi saya itu nggak mampu menahan lapar. Jadi ini sudah jam 11:30 yang lainnya foto, saya ke dapur untuk makan. Karena saya nggak kuat kalau menahan lapar, nanti bisa begini. Ini proses semua Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi yang kedua ataupun dengan materi yang pertama. Oh, bukan pertanyaan, boleh Bu. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini saya bukan bertanya, tapi sebuah harapan. Materi yang disampaikan oleh Pak Ayu itu bagus sekali. Kita menunggu Pak Ayu dan tim BK atau syukur-syukur Bapak Ibu guru yang lain bisa menerapkan, karena pada
panjenengan punya alat ukur. Ini tadi termasuk alat ukur untuk mengetahui bakat, minat, dan sebagainya siswa kita. Sangat berharap bagaimana bisa merealisasikan di sekolah kita. Sekolah kita biar menjadi sekolah yang hebat seperti sekolah-sekolah lain. Mohon untuk bisa kerjasama dengan sekolah lah, mungkin kerjasama dengan Pak Wakasek Kurikulum untuk bisa menerapkan ini. Dan berharap juga untuk tidak hanya untuk saat ini kan baru saja dapat ya, tidak hanya diterapkan di kelas 10. Toh kelas 12 pun sampai saat ini masih anak-anak yang kedepannya mau apa itu bingung, masih banyak. Jadi insya Allah nggak terlambat untuk mengetahui minat bakat anak kedepannya seperti apa. Walaupun seperti tadi mungkin ada kasus-kasus tertentu ya anaknya inginnya gini tapi orang tuanya seperti ini. Tapi at least ini bisa menjadi alat ukur untuk kita bersama bagaimana cara mengarahkan siswa-siswa kita terkait dengan masa depan mereka. Karena sampai saat ini mungkin saya nggak tahu juga ya apakah sudah pernah diterapkan hal-hal seperti ini atau belum. Bahkan saya terus teringat anak saya sendiri. Zaman sekolah kayaknya belum ada penerapan yang seperti ini. Mungkin ada alat-alat ukur kan kita selalu punya, hanya belum diterapkan secara sepenuhnya. Jadi ini tadi kan bagus sekali, kenali potensi. Kenali potensi itu mungkin kalau ini baru dapat di sini, tolong kelas 11 dan 12 juga bisa kok minta waktu jadi guru lain, minta waktu wali atau guru wali atau wali kelas. Nanti materi kalau memang perlu bantuan mungkin materi bisa dibagikan ke wali kelas yang nanti ada batok-batoknya yang biar anak-anak bisa mengisi. Harapannya saya benar-benar berharap biar sekolahan kita nanti bisa jadi anak-anak yang bisa mampan gitu. Jadi ketika kelas 12 they do not feel confused ya, nggak bingung saya mau kemana, saya mau seperti apa gitu. Itu tadi kan ada juga belajar yang dengan di konsep ya, social emotional learning ya. Jadi berharap tapi jadi harapan dari saya mungkin pribadi ya, berharap bahwa panjenengan dan tim BK atau mungkin guru lain bisa menerapkan apa yang jenengan perlu. Jadi anak-anak bisa terukur dari diri sudah bisa dia bisa kira-kira saya nanti mau seperti apa, saya mau ambil jurusan apa. Even kalau mereka bekerja pun, kalau di kelas itu saya mengatakan bahwa kalau ada di antara kamu yang tidak melanjutkan sekolah, katakan kamu mau bekerja, kamu bisa menjadi seorang pekerja yang baik, bisa menjadi seorang manajer yang baik dalam pekerjaanmu jika kamu mempunyai pengetahuan-pengetahuan tersendiri. Bahkan kalau saya beritahu ke mereka begini, kamu boleh bekerja tapi tetaplah bersekolah, karena ada semacam universitas terbuka yang mana mereka tidak perlu tatap muka tiap hari. Selalu memotivasi mereka seperti itu. Jadi harapannya sekali lagi semoga apa yang panjenengan dapat hari ini bisa panjenengan terapkan totally, tidak hanya sampel-sampel, tapi bisa diterapkan ke anak-anak kita semua. Mungkin bisa minta waktu dalam sehari jam ini khusus untuk yang ini dibantu oleh guru-guru yang ngeten Pak, semangat untuk tetap membersamai anak-anak biar anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik dan sukses di bidangnya masing-masing. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur suwun Ibu Parsi ya, guru bahasa Inggris, terima kasih atas masukannya terkait dengan menindaklanjuti tadi. Nanti insya Allah nanti teman-teman BK dan kita juga kolaborasi dengan mungkin guru wali untuk bisa menerapkan ini di SMA Negeri 1 Wayangkota. Karena ini memang materinya juga menarik dan juga kita untuk anak-anak kita ya, dan nanti tidak terjadi bingung mau kemana di dunia. Kita mendampingi anak-anak SMA Negeri 1 Wayangkota, dan saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran atau kewakil Bapak Ibu guru meluangkan
saya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru juga antusias semuanya atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya tutup apabila saya ada kesalahan saya mohon